KPK menelusuri dan memverifikasi laporan dugaan korupsi anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Dilansir CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan masih memverifikasi laporan Ubedillah Badrun terkait dua putra Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka atas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme terkait relasi bisnis. PLT juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan proses wajib yang dilakukan terhadap seluruh pelaporan yang masuk ke KPK. Selain itu, proses tersebut juga berguna untuk menentukan apakah pokok aduan yang masuk sudah sesuai undang-undang yang berlaku atau tidak. Tentu tujuannya untuk memastikan apakah itu kewenangan KPK atau bukan. Kalau kemudian ada dugaan peristiwa pidana korupsi, jelasnya kepada wartawan pada Senin 17 Januari. Termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. Tentu semuanya membutuhkan waktu dan proses imbuhnya. Ali menegaskan, KPK bakal tetap menelusuri dan melakukan pengumpulan data untuk menambah informasi. Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK, KPK akan tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporkan, ujarnya. Sebelumnya, dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga merupakan aktivis 98, Ubedillah Badrun, melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK atas dugaan korupsi dan pencucian uang. Laporan tersebut terkait dengan relasi bisnis kedua putra Jokowi tersebut dengan PT SM. Gibran yang saat ini menjabat sebagai wali kota Solo mengaku tidak mempermasalahkan laporan tersebut. Ia menyatakan siap memberi keterangan apabila dipanggil KPK. Dilaporkan ya, silakan dilaporkan. Kalau salah, ya kami siap, ucap Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku tidak tahu menahu duduk kasus yang diperkarakan. Sejak mencalonkan diri sebagai wali kota Solo di tahun 2019 lalu, Gibran melimpahkan urusan bisnis kepada adiknya Kaisang Pangarep. Masalah pembakaran hutan, nanti tanya Kaisang saja, kata Gibran. KPK mulai tunjukkan perlawanan. Ketua KPK mulai berani kritik pemerintahan Jokowi. Hal ini seperti menunjukkan KPK sebagai oposisi. Dilansir Gelora.co, Ketua KPK Firly Bahuri belakangan ini mulai berani melancarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Dirinya pun santer disebut-sebut masuk sebagai oposisi pemerintah. Pada peringatan Hari Anti Korupsi, Firly di hadapan Presiden Jokowi menegaskan bahwa KPK kekurangan pegawai, dibatasi oleh ketentuan undang-undang, dan hanya boleh berada di ibu kota. Dan terkini, Firly juga melancarkan atas ketentuan presidensial threshold dan menginginkan ambang batas hingga 0%. Melihat kritikan Firly itu, Rocky Gerung ikut mengomentari bahwa Firly Bahuri mulai lupa dengan janji tidak tertulisnya dengan pihak istana. Menurut Rocky Gerung, Firly, ketua KPK ini dipilih sebenarnya untuk tujuan melemahkan KPK. Namun bukannya lemah, Firly belakangan ini justru kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mungkin Pak Firly sudah lupa semacam perjanjian diam-diam bahwa dia disuruh jadi ketua KPK untuk mengurangi karyawan.
untuk tidak membuka kantor di daerah. Pak Firly dipilih oleh istana secara tidak langsung untuk membuat KPK tidak meluas. Sekarang Pak Firly membuat KPK meluas. Jadi ada pertentangan, ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari Hobbs.id pada Rabu 15 Desember 2021. Karena itulah, Rocky Gerung menilai saat ini Firly Bahuri dipenuhi dengan sikapnya yang paradoks. Akhir-akhir ini Pak Firly banyak paradok, pendukung presidensial threshold 0%. Sekarang mengeluh kesahkan kapasitas KPK tidak kuat, padahal semua itu dimaksudkan Pak Firly. Jadi KPK yang lemah ini dimaksudkan dan dihasilkan melalui Pak Firly, ujar Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai apa yang terjadi saat ini sebagai hal yang positif, sebab Firly sedang memulihkan akal sehatnya. Jadi, tetap kita anggap positif. Artinya, beliau dalam hari-hari terakhir ini sedang memulihkan akal sehat sendiri. Jadi, kita dukung juga keluh kesah Pak Firly ini, imbuh Rocky Gerung. Meski demikian, Rocky Gerung mengaku sempat kaget dengan ketua KPK ini, sebab pernyataannya seperti menegaskan berada pada oposisi. Ini seperti petir di siang bolong pernyataan Pak Firly, karena tidak mungkin orang menganggap Firly bisa mengucapkan hal tersebut, jelas Rocky Gerung. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri dianggap sudah menemukan sumber korupsi di Indonesia, yakni berawal dari ambang batas pencalonan presiden, presidensial threshold 20%, yang mengakibatkan biaya politik mahal. Hal itu disampaikan oleh Pemrakarsa Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adi M. Masardi usai mengikuti acara dialog prakonferensi nasional PNPK bertajuk "Menghentikan Kejahatan Pejabat Kotor dan Pengusaha Kotor Merampok Kekayaan Negara" yang diselenggarakan di Cafe House of Arsonia, Jalan Pojompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu sore 15 Desember. Saya menghormati Pak Firly sudah menemukan sumber korupsi di Indonesia, yaitu di sektor pemilihan umum, di sektor elektoral, dan biang dari semua masalah tersebut ada di presidensial threshold, ujar Adi kepada kantor berita politik Ermulu. Adi memandang gagasan Firly Bahuri terkait presidensial threshold menjadi langkah awal bagi bangsa Indonesia untuk bisa menyelesaikan persoalan korupsi. Saya kira insya Allah kita dengan cara yang lebih simpel bisa menyelesaikan persoalan bangsa, terutama masalah korupsi di Indonesia, kata mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini. Maka dari itu, Adi Masardi berharap gagasan Firly bisa didukung oleh banyak pihak, karena pada dasarnya apa yang disampaikan Ketua KPK jelas mengungkap akar permasalahan dari rasuah yang terjadi di pemerintahan yang selama ini terjadi. Jadi, saya sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Firly dalam konteks pemilu di Indonesia, pungkas Adi Masardi.